Baik, kita mulai. Ini waktunya udah jam 9. Ya, Kita insya Allah suara saya masuk, Mas Akur. masuk jelas. Iya, iya, Halo, jelas, jelas. Iya, suara, terdengar suara jelas saya ini, Bu. masuk. Masuk. Suara saya juga apakah terdengar jelas? Oke, Suara saya masih ya masih terdengar. ini masih Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap maya berdiskusi bersama Ketua PC Ansor Banyumas dan PC Fatayat NU Banyumas sama Bu Eva dan Prana Om Ais. Eva Lutfiati Hasanah dan Gus Lukman. Hari ini kita akan berbincang terkait dengan peran organisasi kemasyarakatan kaitannya dengan edukasi sekaligus vaksinasi yang hari ini sedang diprogramkan oleh pemerintah. Beberapa hari sebelumnya, kemarin kita berdialog dengan Pak Bupati beserta jajarannya, ada Pak Wakil juga, Pak Sekda, dan termasuk dari Kepala Dinas Kesehatan. Upaya ekstra untuk menanggulangi, mencegah penyebaran virus COVID-19 atau pandemi yang sedang berlangsung hari ini memang dilakukan melalui banyak hal begitu. Pertama adalah penerapan protokol kesehatan mulai dari 3M yang sudah familiar di tengah masyarakat kita, dan hari kita sekarang menggunakan protokol 3M. Kemudian ada juga upaya testing, tracking, kemudian treatment. Itu kalau dari segi klinis. Di sisi yang lain ada pula vaksinasi. Nah, vaksinasi ini adalah untuk membentuk kekebalan komunitas. Kekebalan komunitas ini bisa terbentuk manakala partisipasi masyarakat itu banyak. Banyak itu artinya kemarin targetnya itu di Banyumas bisa tercapai 95%. Asumsinya kalau kemudian masyarakat ini sudah tervaksin, maka virus ini kemudian tidak bisa, atau pandemi ini, wabah ini menjadi kemungkinan besar bisa dicegah. Itu seperti itu. Hanya saja seperti yang kita lihat selama ini di masyarakat masih banyak beredar orang yang khawatir atau bahkan kontra terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal ini tentu peran organisasi kemasyarakatan sangat penting, kaitannya mengawal, mengedukasi, mengajak, maupun memberi pengalaman secara lebih luas. Nah, monggo nanti hari ini sudah hadir bersama kami, Gus Lukman, dan juga Bu Eva, untuk bisa sharing lebih lanjut, kira-kira peran apa yang sudah dilakukan atau akan dilakukan, atau sudah berkoordinasi dengan pemerintah, belum, dan lain-lain. Hari ini sebenarnya kita memanggil juga MUI, tapi sepertinya sedang berhalangan. Jadi dua narasumber saya kira cukup begitu. Monggo hari ini saya awali dulu dari untuk menjelaskan seperti apa peran-peran yang sudah dilakukan selama ini. Baik penerapan protokol 3M maupun nanti kaitannya dengan program vaksinasi dari pemerintah. Tidak ada koordinasi, dialog, persiapan atau belum. Monggo Bu Eva. Halo? Halo, Ge? Sudah terdengar jelas, Mas Akur? Iya, halo. Sudah terdengar? Iya, terdengar, sangat jelas sekali. Suara saya terdengar? Masuk, masuk. Halo, suara saya terdengar? Masuk, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati genap narasumber di sini ada dari ada Gus Lukman, Mas Akur, dan segenap teman-teman dari organisasi
anggota Fatayat maupun Ansar gitu ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dalam acara diskusi yang diskusi ini semoga akan mampu menjawab persoalan yang ada dalam masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, untuk apa yang sudah dilakukan oleh kami, tentu pertama kami mencoba memahami bahwa pandemi ini tidak akan bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi harus masyarakat juga harus mendukung peran organisasi masyarakat. Menurut saya dalam rangka mensukseskan tim gugus COVID-19 agar mampu mengendalikan ini. Nah, apa yang sudah kami lakukan? Yang sudah kami lakukan dari awal adanya wabah ini, pandemi ini, kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan maupun juga dengan tim dari menyerap informasi dari manapun yang bisa kita gunakan untuk mengedukasi masyarakat Sepertinya ada trouble ini Gus dari Bu Eva. Ada kendala signal sepertinya. Masuk suara saya? Masuk. Ya. Barangkali Gus Lukman bisa memberi paparan terlebih dahulu, karena ini sepertinya ada kendala teknis itu. Siap. Saya silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati sahabat Ketua PC Fatayat Nahdlatul Ulama, sahabat Eva Lutfiati Hasanah, yang kami hormati tuan rumah Mas Sakur, yang kami hormati serta kami banggakan seluruh peserta Google Meet pagi hari ini yang mungkin rata-rata dari Fatayat ya, karena memang saya di Ansor belum berani untuk, ya sebenarnya sudah kita share, cuma mungkin belum itu. Oke. Mohon izin, mohon maaf tadi kemungkinan Mbak Eva terkendala di sinyal karena suaranya juga tadi putus-putus kayaknya tadi. Suaranya agak putus. Suaranya putus-putus tersedia, mungkin agak ada kendala sinyal. Oke. Menarik apa yang menjadi tema pagi hari ini, peran organisasi kemasyarakatan tentang
pencegahan COVID. Ya. Mungkin di beberapa banyak kalangan masyarakat, COVID sudah menjadi satu hal yang membosankan mungkin Mas Agus, dalam tanda kutip. Betul. Karena sudah terlalu lamanya pandemi ini, hampir 1 tahun. Ya. Maka ketika menginjak bulan Maret besok, kita itu sudah 1 tahun dalam keadaan, Indonesia itu dalam keadaan penerapan keadaan pandemi. Nah, mungkin masyarakat sudah jenuh, sudah mengalami titik nadir yang menganggap bahwasanya, sudah kayak semacam mereka itu kayak semacam menerapkan herd immunity. Iya, betul. Dewek, ya kan? Sekarang dewek, ya kan? Ini yang menjadi pokok permasalahan. Padahal ketika melihat grafik perkembangan persebaran COVID-19 di Indonesia sendiri, naiknya memang secara signifikan. Walaupun disertai dengan kesembuhan yang juga signifikan, ya kan? Terakhir data itu ada sekitar 800 atau 600 ribu yang sudah sembuh sekitar 400. Jadi perbandingannya sudah cukup bagus lah. Perbandingannya sudah cukup bagus. Nah, ini di sini akan menjadi catatan penting buat kita semua, khususnya warga Banyumas, apalagi Banyumas yang sangat fluktuatif, ya, dari zona merah, kemudian beberapa kali turun jadi zona oranye, kemudian satu hari berganti merah lagi, ya kan? Ya, Sehingga pemerintah secara selaku pemangku kebijakan akan melaksanakan regulasi yang berbenturan dengan masyarakat pun terkadang akhirnya menimbang-nimbang, walaupun mereka tetap mengambil posisi Banyumas sebagai zona merah, ya. Terutama kemarin ada penyebutan PKKM, ya, sebagai salah satu nama yang diambil atau akronim yang hampir sama dengan PSBB di kota besar, ya kan. Namun dalam pelaksanaannya di 11 ini, dari mulai tanggal 11, saya beberapa kali ke Purwokerto, mungkin ya lumayan walaupun belum sepenuhnya PKKM itu dilaksanakan penuh oleh warga masyarakat, tapi mereka sendiri ada rasa kesadaran. Nah, di sini yang menjadi catatan adalah bagaimana caranya mengedukasi masyarakat tentang urgensinya COVID-19 yang kita sendiri alami hampir 1 tahun, di mana masyarakat sudah mengalami jenuh, ya kan, titik kebosanan yang seakan-akan sudahlah COVID, ya semacam itu. Nah, secara nyata apa yang dilakukan sahabat-sahabat di gerakan pemuda Ansor, juga di PC Fatayat, atau mungkin di beberapa badan otonom Nahdlatul Ulama, sejak dimulainya pandemi, status pandemi di Indonesia sudah sangat banyak. Ini kayak semacam pembagian masker, kemudian edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya COVID, kemudian bagaimana cara penerapan hidup sehat sesuai dengan protokol kesehatan. Yang jelas pada intinya adalah ketika ada surat edaran Bupati yang terbaru terkait masalah PKKM, kami sendiri di Gerakan Pemuda Ansor memang banyak sahabat-sahabat bertanya bagaimana apakah boleh berkegiatan. Untuk sementara kegiatan kita batasi memang, Mas Akur. Karena apa? Ketika kita tidak membatasi berkegiatan, ini menjadi satu contoh yang akan menjadi bahan rujukan oleh masyarakat yang lain. Nah, jadi bahan rujukan masyarakat yang lain. Jadi kita berkegiatan sedikit dibatasi, walaupun memang ada beberapa di surat edaran Bupati itu berkegiatan yang boleh itu yang bagaimana sesuai dengan luasan. Kayak kemarin kita ikut rapat koordinasi terkait masalah COVID dan juga vaksinasi yang di kabupaten, itu sudah dijelaskan secara gamblang bahwasanya tahlilan, pengajian dan sebagainya kita masih bisa jalan, hanya terbatas orangnya, ya kan? Kalau lokasinya kecil 10, kalau misalkan lokasinya luasannya luas, itu maksimal ya 25% daripada luasan itu. Nah, pun tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, memang menjadi hal yang sangat susah ketika
titik jenuh masyarakat ini sudah mengalami klimaknya. Ketika masker ini sudah menjadi hal yang sekarang itu sudah menjadi sangat wajib kalau menurut saya. Fardu ain mungkin ya. Fardu Enggak cuma ain. oh ya. Cuma bisa komen gini-gini ngapain oleh komen geren kan anak-anak jadi nenggene layar pinggirnya muncul gie bu, kene muncul nang samping gie, sing pada nenggene gie muncul nang samping. Datang jenengan nenggene arep komen nenggene. Bu, di mic-nya di off-kan dulu itu, Bu, peserta. Ya. Peserta mic-nya di off dulu. Ya. Oke. Silakan, Gus. Oke. Jadi kalau menurut saya sekarang masker itu bagian daripada satu kewajiban. Oke. Jadi mau nggak mau itu sangat penting. Itu sangat penting karena kita tidak tahu, apalagi sekarang metamorfosis daripada COVID sendiri sudah tidak pada bagian pernafasan. COVID yang dari London itu kan, dari Inggris itu kan justru menyerang di lambung. Nah, kita kebanyakan kasus COVID yang terjadi sekarang itu rata-rata OTG, orang tanpa gejala. Ya kan? Nah, ini kan yang menjadi keheranan bagi kita. Kita cukup diam di rumah, kok tiba-tiba kena COVID. Nah, ini sudah luar biasa, tapi bukan berarti itu menjadikan kita itu menjadi orang yang punya rasa was-was yang berlebih. Itu nggak boleh. Tapi justru imun kita akan meningkat ketika hati kita ceria, bahagia, pikiran kita fresh. Betul, ada kalanya kita memandang satu penyakit itu sebagai satu hambatan kita beraktivitas. Tapi ada kalanya kita justru sekarang harus bisa berbahagia dengan kehidupan kita, walaupun dengan keterbatasan semacam ini, kita harus tetap bahagia, karena itu bagian daripada imun yang murni. Nah, maka apa yang disebut dengan 3M itu tadi, memakai masker, itu menjadi satu kewajiban. Nah, tolak ukur ini juga perlu. Tolak ukur dalam arti masker yang bagaimana, ya kan? Masker yang sekali pakai atau masker yang biasa. Nah, kadang juga butuh edukasi lebih, Mas Akur dan juga sahabat-sahabat. Edukasi lebih terkait masalah masker adalah biasanya masker digunakan seharian, besoknya digunakan lagi tanpa dicuci yang kain. Nah, ini kan justru ini permasalahan. Ya, jadi masalahnya ya kan? Mungkin orang kena COVID tapi bisa kena penyakit yang lain, ya kan? Batuk ya karena sendiri, ya kan? Bakterinya sendiri misalnya demikian. Nah, ini kan bagian penting. Justru itu ketika titik jenuh di masyarakat sudah ada, kita mengambil hal-hal yang simpel tapi masyarakat mau, ya kan? Jangan justru malah ditakut-takuti, ya kan? Jangan ditakut-takuti. Ini penting, peran serta kita kayak Fatayat, Ansor, IPNI, PPNU, NU, Banomnya yang mengakar sampai dengan ketingkatan masyarakat, bahkan sampai di RT-RT, justru harus menjadi pionir, harus bisa menjadi contoh di masyarakat ketika apa yang menjadi regulasi pemerintah terkait masalah pencegahan penyebaran COVID di masyarakat, kita bisa ambil bagian. Menjaga jarak juga penting. Nah, makanya beberapa masjid atau musola saya tidak menyebutkan bandel, tapi itu tadi ada titik jenuh, ya kan? Yang tadinya physical distancing dalam melaksanakan sholat jamaah, sekarang sudah kembali lagi. Cuma sudah rapat lagi, gitu kan? Nah, ini memang kasus-kasus yang semacam ini butuh pendekatan secara baik, secara mengena. Kemudian mencuci tangan, ini juga bagian penting. Sebetulnya adat mencuci tangan ini sebelum ada COVID juga sudah dilaksanakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Ketika di rumah-rumah di depan itu anak gentonge, sebelum masuk kita cuci tangan. Itu bagian dari penting, karena apa? Kita keluar-keluar, kita dari takziah pun sebelum ada COVID, masuk ke rumah, kita harus bersih. Nah, ini kan budaya-budaya yang semacam ini yang harus ditekankan kepada masyarakat. Gampangannya apa? Gratisan lah. Menjaga diri itu gratis, sehat itu gratis. Yang mahal itu adalah istiqomahnya. Karena rata-rata orang nggak mau. Yang mahal itu istiqomah. Karena rata-rata orang nggak mau. Orang rata-rata maunya instan. Nah, ini kan padahal nggak bisa. Oke, mungkin terkait masalah apalagi ya, vaksin ya. Nah, ini juga kan jadi vaksin. Ya.
vaksin ini jadi polemik di masyarakat, pro kontra, karena memang urutan-urutan penerimaannya, satu dari pertama kan urutan nakes, pelayan pemerintah, pelayan masyarakat, tokoh agama, ya kan, bisa jadi ada orang yang loh saya belum. Nah, padahal di situ dijelaskan bahwa penerima vaksin adalah umur 18 maksimal 59. Kan demikian. 18 sampai dengan 59. Itu yang penerima vaksin. Nah, vaksin adalah bagian daripada ikhtiar, salah satu ikhtiar menghadapi pandemi. Ya kan? Salah satu ikhtiar menghadapi pandemi. Ada beberapa yang menjadi polemik tentang kehalalan vaksin, tentang apa, kajian di MUI sudah mengeluarkan bahwasanya vaksin halal. Ya, terutama yang sekarang yang beredar adalah Sinovac. Ya, Sinovac. Ya, Sinovac ini adalah virus yang dibekukan atau yang dimatikan, kemudian diambil bagiannya untuk menjadi vaksin sendiri untuk menumbuh imun di kita. Nah, ini yang sepengetahuan kami. Jadi kalau menurut kami, kita tidak usah berebutlah, kita tinggal menunggu sembari imun kita sendiri kita bangkitkan dengan kebahagiaan. Dengan kebahagiaan. Ya, intinya husnudon. Kita jadi orang tuh be husnudon, be humble. Itu aja. Ya kan? Loh, betul. Iya, Kalau sepakat. kita pandangan kita, kalau pandangan kita kepada orang lain itu suudon terus, ya, irit terus, tanpa kita berbicara COVID, kita sendiri kena penyakit hati. Betul begitu Mbak Eva ya? Itu betul. Dan terlebih sebagai warga masyarakat, iya, Gus. Sebagai warga masyarakat kita harus husnudon pemerintah. Husnudon, sudah. Apapun bentuknya, ada COVID, kita buat nyaman, ada apa, bukan berarti kita meninggalkan protokol kesehatan, enggak. Protokol kesehatan kita jalankan, tapi kita juga harus riang gembira. Ini harus husnudonnya di situ. Be humble. Be humble itu maksudnya janganlah mengucilkan orang yang sudah kena COVID atau keluarga yang kena COVID, jangan. Karena mereka butuh Orang yang terkena COVID. orang yang terkena COVID atau keluarganya, di tracking keluarganya juga akhirnya kan sudut pandang masyarakat, ya kan? Sudut pandang masyarakat itu kepada orang-orang yang kena COVID atau keluarganya kan justru mengucilkan. Padahal kita sudah 1 tahun loh, hampir 1 tahun kita berpandemi, merasakan pandemi, tapi paradigma masyarakat kepada orang yang kena COVID dan keluarganya masih terlalu minim. Nah, ini juga bagian penting dari kita di organisasi masyarakat, ya, edukasi yang semacam ini yang harus. Karena apa? Percuma juga ketika berbicara vaksin, tapi pola pikir masyarakat terhadap orang yang kena COVID atau keluarga yang terkena COVID itu justru sudut pandangnya terlalu mengucilkan. Jadi percuma divaksin Mas Pur. Jadi kembali lagi, sebelum kita mendapatkan vaksin, Purwokerto kan kemungkinan datang vaksin di tanggal 22. Kemungkinan di tanggal 22 kemarin informasinya. Dan kita nggak tahu yang dapat dulu siapa. Nah, sebelum itu mari kita bahagiakan diri lah. Bahagiakan diri, tetap beraktivitas, menjalankan protokol kesehatan. Khairunas anfa'uhum linas. Tetap bermanfaat untuk orang lain walaupun cuma memberikan edukasi, mengingatkan, Dek, dipakai maskernya, itu begitu. Kemana-mana cuci tangan, sebelum ada tamu ke rumah, yuk cuci tangan dulu. Itu bagian edukasi, tanpa kita harus menjudge. Orang nggak masker kok tadi kecekel, contohnya kayak gue. Ini kan operasian, dan ini kan niatnya baik, tapi penyampaiannya tidak santun, ini jadi masalah. Dan yang urusan kesantunan itu kembalinya ke Mbak Eva. Fatayat itu lebih paham. Saya kira demikian Mas Akur. Terima kasih. Ya, diri kita sendiri memang juga itu tadi ya, ada humble, ada happy supaya imunnya bisa kuat gitu ya. Betul, betul. Monggo. Tadi sempat terpotong, maaf mungkin karena ada sinyalnya yang kurang bagus. Jadi nanti ini informasinya pemerintah juga akan melakukan screening tes antigen ke desa-desa. Jadi desa yang di tes screening total nanti adalah dipilih desa yang paling banyak mortalitinya atau kemarin korban meninggalnya.
Dari situ nanti pemerintah akan melakukan tes antigen, kemudian ini akan diperluas begitu. Nah, baru setelah nanti kedapatan ada yang positif ataupun nanti akan dilakukan treatment lanjutan. Salah satunya tes ini juga akan menyasar kaum perempuan yang nantinya bekerja sama dengan PKK. Nah, saya kira anggota Fatayat ini ada di setiap RT, ada di setiap Dasawisma atau PKK. Nah, nanti seperti apa ini mungkin Bu Eva? Monggo. Iya. Kalau saya yang akan kita lakukan dan sedang kita lakukan, yang pertama yaitu kita terus melakukan edukasi sampai ke basis masa kami yang paling bawah melalui perangkat atau sumber daya yang kami miliki. Kalau dari kami saja sebagian sekian persen merupakan warga masyarakat, kemudian mungkin dari organisasi yang lain akan melakukan bersama-sama mensupport kegiatan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ini dilakukan bersama-sama. Insya Allah pandemi ini dapat kita lalui dengan baik. Khusus yang sedang Fatayat lakukan, pertama yang tadi kita sampaikan, kita tidak henti-hentinya berusaha menghimbau untuk melakukan 3M. Memakai masker dengan baik atas kesadaran sendiri, kemudian mencuci tangan pakai sabun, artinya kita harus selalu bersih-bersih diri. Bukankah ini juga salah satu bagian dari an-nadhafatu minal iman? Dan teman-teman saya rasa sudah paham. Selanjutnya, menjaga jarak atau social distance, yang tentu ini mungkin seperti yang tadi Bu Lukman sampaikan, ini agak susah kita lakukan. Karena apa? Sebetulnya kita tahu, atau kita harus menjaga jarak. Kalau persebaran COVID itu bisa semakin kuat kalau kita sering berkerumun. Dan ini sudah kita lakukan. Kita sudah mencoba untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa banyak, tetapi kadang walaupun kita hanya berkegiatan dengan 10 atau 15 orang, di situ kita lupa. Kalau sahabat ini juga sebetulnya bisa menjadi karier atau penyebar dari COVID itu sendiri, atau bahkan diri kita sendiri tanpa kita sadari bisa menjadi penyebab. Kadang karena teman, kita lupa, kita buka sajalah biar nyaman gitu kan. Nah ini yang agak susah. Untuk merubah kebiasaan ini harus secara bertahap dan berproses, tetapi minimal terus kita lakukan. Selanjutnya, yang berikutnya, selalu berusaha mensupport apa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam langkah penanganan COVID-19. Kami menjadi garda terdepan untuk menerima vaksinasi COVID-19. Menerima ya? Siap menerima apabila nanti kami mendapat bagian, ayo Bu, vaksin, dan kami akan mengikuti. Iya, dan kami mengkampanyekan karena apa? Karena ketakutan menerima sesuatu yang baru itu pasti, Gus Lukman. Ya, betul. Menerima ketakutan terhadap sesuatu yang baru. Ini harus ekstra hati-hati. Tetapi seperti yang tadi disebutkan, kami senantiasa berhusnudzon. Ya, bahwa pemerintah insya Allah sudah melalui tahapan-tahapan yang tentu tidak akan merugikan rakyatnya sendiri. Ini yang menjadi kekuatan kami untuk kami ikut mengkampanyekan, kami siap divaksin, kami siap menerima vaksin COVID-19. Itu seperti itu. Kemudian, edukasi yang kami lakukan berikutnya 3T itu tadi.
tidak menyembunyikan ketika kami mengalami gejala. Karena bagi kami pencegahan lebih baik daripada mengobati. Ya, daripada pengobatan. Nah, yang kami harapkan kerjasama antara pemerintah dengan organisasi masyarakat, kemudian organisasi keagamaan atau lintas sektoral gitu ya. Ini semakin baik. Ada edukasi-edukasi yang dari Dinas Kesehatan, ada yang paling menguasai untuk persoalan ini tentu Dinas Kesehatan. Kenapa saya katakan ada edukasi-edukasi yang tuntas? Karena kalau edukasinya tidak tuntas, maka akan menyebabkan kesimpang siuran dan ketidaknyamanan dalam masyarakat. Contoh, karena ketidakpahaman atau edukasi yang tidak tuntas, lantas kemudian kita merasa takut ketika kita berhadapan dengan pasien COVID. Bahkan dengan mengucilkan keluarganya. Nah, menurut saya ini karena edukasi yang belum tuntas, yang harus kita support bersama-sama agar masyarakat tidak dalam kekhawatiran, tetapi mempunyai kemampuan memproteksi dirinya dengan kesadaran melakukan protokol kesehatan itu. Oke, begitu. Baik, ini vaksinasi memang tahap pertama nanti itu untuk tenaga kesehatan. Tentu kita masyarakat juga akan melihat seperti apa ya kesuksesannya begitu. Karena nanti setelah tenaga kesehatan, kemudian nanti ada ASN, TNI Polri dan lain-lain, baru kemudian ke masyarakat. Dan sendiri ada sekitar 50 fasilitas layanan kesehatan. Itu ada puskesmas, rumah sakit, dan klinik itu. Kalau kita lihat kemarin, satu puskesmas itu bisa melayani satu jalur per hari. Satu jalur itu 60 orang. Kalau di rumah sakit itu bisa 3 jalur, berarti 60 kali 3. Itu pun dengan jumlah masyarakat Banyumas yang ada itu bisa mencapai 4 tahun untuk pelaksanaan vaksinasi. Itu menurut Kepala Dinas Kesehatan kemarin yang disampaikan. Tapi ini juga sedang diajukan kembali karena Banyumas ada instruksi pelaksanaan. Kemarin tanggal 14 ya, pelaksanaan itu di Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan Kota Surakarta atau Solo. Lebih lanjut mungkin ini untuk Gus Lukman ya. Antisipasi bila mana ada masyarakat yang kemudian kontra, tapi kontranya sangat keras, ini seperti apa mungkin cara katanya, monggo. Sekaligus dengan Gus Lukman dulu, monggo Gus. Ini kontra terkait apa Mas Sakur? Yang itu program vaksinasi. Jadi kemarin salah satu yang sedang dikaji oleh Pemda itu adalah kan beredar kabar misalnya orang yang menolak vaksin nanti bisa dikenakan denda begitu. Tapi itu kan denda ini sedang dipelajari. Tapi yang pasti memang ini diutamakan ya edukasi secara persuasif untuk bisa sukses pelaksanaan vaksinasi ini. Oke. Mungkin begini, ketika tadi jenengan, kita kembali ke awal. Ketika jenengan tadi mengatakan dalam satu fasilitas kesehatan itu ada beberapa jalur ya, dalam arti ada rumah sakit yang satu jalur, kayak Margono bisa 3 jalur gitu. Satu jalur itu tahapannya tidak semua bisa lolos divaksin karena satu itu kalau nggak salah itu ada empat alur yang harus dilalui. Satu pendaftaran, yang kedua ini tes, ya. Yang kedua ini kan screening. Nah, screening ini yang menentukan dia bisa divaksin atau tidak. Ini yang normal, kan demikian. Ini yang normal. Kemudian kalau ada yang keras dalam arti menolak, kita lihat mereka menolak karena apa? Satu, orang pasti akan melihat vaksin itu dari segi keabsahan hukumnya. Kalau orang dalam bagi kita orang Muslim, orang itu pasti akan menolak karena dari segi hukumnya. Kasus seperti meningitis dulu.
ya kan? Ketika haji itu harus disuntik meningitis, umroh meningitis dulu, semua rata-rata menolak. Kan demikian, rata-rata menolak karena sterilisasi, standarisasi kehalalan meningitis. Sama dengan kasus yang baru ini, mungkin dari beberapa kalangan-kalangan masyarakat menolak karena kehalalan daripada vaksin yang akan diberikan, Sinovac. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan edukasi, kita memberikan informasi, ya, informasi penyeragaman informasi yang benar dengan literasi yang sesuai. Contoh ketika MUI sudah memberikan fatwa terkait masalah Sinovac ini halal, kemudian dari rumah kita Nahdlatul Ulama sudah memberikan statement itu, maka kita gunakan, kan demikian. Nah, kemudian ada masyarakat yang kedua mungkin menolak karena efek ya, atau mungkin ekses pasca di vaksin, ekses pasca divaksin, ya tetap ya sekarang begini aja lah, bayi saja kalau diimunisasi, bukan vaksin loh ya, diimunisasi saja itu selain timbul memar, badannya juga panas beberapa hari. Nah mungkin vaksin sendiri ada ekses yang kita tidak tahu. Akan tetapi ketika pemerintah tadi sudah disampaikan oleh Mbak Eva, pemerintah ketika sudah mulai membagikan vaksin, berarti tahap-tahap uji coba itu sudah dijalankan. Ya, itu sudah dijalankan. Berarti ini, dan uji coba itu tidak 1 hari 2 hari, butuh berbulan-bulan, mungkin 6 bulan, 8 bulan, sekarang disuntik 8 bulan, eksesnya bagaimana? Nah, apa efeknya bagaimana? Nah, saya kira itu juga butuh edukasi atau memberikan informasi kepada masyarakat secara persuasif. Justru jangan kita ini menjustifikasi bahwasanya kena orang vaksin kena denda, kena orang vaksin diudak-udak polisi misalkan. Nah itu yang demikian itu kita hilangkan. Ya, paradigma semacam itu, walaupun mungkin akan ada regulasi semacam itu, kita jangan buka itu. Nah, kita jangan buka itu, tapi kita menyadarkan masyarakat dengan baiklah. Toh kalau misalkan orang tersebut kekeh tidak mau divaksin, itu kembali lagi hak. Itu kembali lagi hak. Kalau saya bilang itu kembali lagi hak, ya kan, hak. Toh ketika melihat rentan usia 18 sampai dengan 59 kan sudah usia dewasa sampai dengan usia matang, yang mereka sudah bisa paham betul akan dirinya sendiri. Jadi kalau ada yang menolak keras, yang jelas kita akan bersinergi dengan masyarakat terkait masalah pemberian vaksinasi COVID, karena mau nggak mau dongane wis angel-angel pokoknya kita pada wis dongas paling angel-angel wis dongana kon COVID gagian lu nggak kan kayak gue, ya kan, kok anak vaksin ora gelem, ya kan, ki gari donga go vaksin apa wong kan kayak gue toh. Nah itu kita mengedukasi saja Mas Agur, kita mengedukasi, jangan justru malah kemudian menimbulkan kekeruhan, enggak. Tapi ya kita bersama-sama pemerintah mendukung upaya agar pandemi ini cepat teratasi. Itu tujuan utama kita. Oke, monggo Bu Eva, dari Bu Eva apa Bu ini? Oke, baik. Kalau saya begini, tanggung jawab kita adalah mengedukasi masyarakat, termasuk ketika ada masyarakat yang menolak vaksin karena alasan-alasan tertentu. Padahal misalnya dia itu masuk kualifikasi kalau divaksin tidak apa-apa gitu kan, tidak menimbulkan persoalan. Nah, kalau dia hidup sendiri, misalnya di puncak gunung gitu atau di tengah hutan, yang di situ tidak ada orang lain di sekitarnya, oke, saya sepakat itu adalah hak dia menolak. Tetapi ketika dia hidup di tengah masyarakat, saya rasa dia akan menjadi orang yang sangat egois ketika tidak vaksin. Karena apa? Karena vaksin ini tidak hanya memproteksi diri kita sendiri. Kita mungkin tidak masalah karena kita punya daya imunitas yang bagus gitu ya, imun kita bagus. Tetapi di sekitar kita banyak orang-orang yang kebetulan imunnya rendah.
atau komorbid. Nah, ini yang harus kita lindungi. Jadi sekali lagi saya tekankan, kalau kita hidup sendiri di tengah hutan, hak kita untuk menolak divaksin. Tetapi ketika kita hidup di tengah masyarakat, maka sudah menjadi tanggung jawab kita bersama dengan menerima vaksin itu dalam rangka memproteksi diri kita sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Jadi motivasinya khairun nas anfa'uhum linnas. Minimal kita bisa mendukung pemerintah. Kalau ada 60% misalnya yang divaksin, itu artinya mengurangi penularan yang masif, atau kita bisa menghentikan atau memutus atau meminimalisir wabah COVID-19. Begitu Mas Agus. Baik. Ya, prinsipnya juga motivasinya bahwa tidak hanya melindungi diri sendiri ya, tapi orang di sekitar kita. Orang tidak harus baik itu menolak karena takut atau karena efek samping atau apa dan lain, tapi adalah ini harus secara bersama-sama untuk kemudian menghadapi pandemi ini. Baik, beberapa pertanyaan dari peserta, saya kira ada Mas Warso ini dari dari Ansor mana Kembaran, Sokaraja, atau dari Mas Udin. Monggo saya buka untuk penanya dari peserta kepada para narasumber. Silahkan. Monggo. Saya lihat tadi Bu Ira, Irawati, anggota DPR kita juga ikut bergabung. Barangkali juga ikut bisa memberi pencerahan. Iya nih, Mbak Irawati. Bagaimana support anggota DPRD terhadap persoalan ini? Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk antisipasi COVID? Bu Ira, gimana apakah tersambung ini? Tadi saya lihat masuk juga. Ya, sepertinya ini audien memang Mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Cuma ini mohon maaf saya posisi mau jalan ke puskesmas di tempat barang untuk dalam rangka juga memantau pelaksanaan vaksinasi di daerah, kesiapan pelaksanaan vaksinasi dan yang terdekat adalah pelaksanaan rapid antigen di desa-desa. Dan mohon maaf ini nanti saya sambung lagi. Yang pasti saya sebagai anggota DPRD tentu saja dan kami semuanya yang tergabung dalam Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyumas tentu saja selalu mensosialisasikan dan mendukung adanya vaksinasi di Indonesia. Saya masuk mana ini Bu? Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf yang besar-besarnya. Saya OTW dan nanti saya sambung lagi. Untuk sementara seperti itu dulu Mas aku. Dan kunjungan di puskesmas ya, kesalahan ya. Aji barang, oke. Saya tetap menyimak menyambi, tapi mungkin tidak bisa aktif partisipasi secara aktif. Gus, sehat-sehat Gus. Ditunggu vaksinnya. Baik, terima kasih kepada Bu Ira. Vaksin dalam tanda kutip ya Mbak Eva, itu mau maksudnya. Gue suntikan beda maning. Paham Gus, paham. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum semuanya. Hati-hati. Ya,
Ya ini keakraban kita ya, kalau di komunitas itu memang segala sesuatu juga dihadapi dengan panen. Beda mungkin di lain. Mestinya bersih tegang gitu, tapi kalau kita bisa membawa sesuatu bisa lebih clear, lebih direct. Baik, apa namanya ya? Itu tadi kita melihat pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi atau mencegah penyebaran COVID-19. Saya paham betul bahwa NU beserta bandung-bandungnya insya Allah 100% mendukung pemerintah, program pemerintah. Dan senantiasa solid. Nanti kita harapkan juga melalui forum ini, melalui diskusi ini, kita juga harus bisa lebih aktif lagi kaitannya berkoordinasi dengan pemerintah. Dalam artian, ketika kita sudah mensukseskan program pemerintah, tentunya harus pendekatan pemerintah, misalnya dalam hal lain juga harus disupport dalam bidang pendidikan, infrastruktur, maupun yang lain-lain. Dan peran-peran dialog seperti yang nanti kita harapkan bisa ditingkatkan. Kader kita Ansor di Banyuwangi ada berapa nih? Dan Pataya tentunya ada berapa? Kalau di Ansor ada berapa, Gus? Gimana Mas Sakur? Kalau Ansor itu jumlah anggota ada berapa nih? Kita di Ansor Kabupaten Banyumas yang terdata itu sekitar 11.265. Itu yang terdata. Estimasi kita awal itu ada sekitar 15.000, namun yang stay di Banyumas itu terdata 11.265 kader yang tersebar di 334 panting di 331 desa se-Kabupaten Itu Banyumas. kalau di masing-masing kecamatan estimasi ada berapa ini? Persebarannya tidak sama ya. Mungkin kalau bisa dibuat rata-rata di kisaran 400 sampai dengan 500. Itu dibuat rata-rata karena daerah kayak misalkan kayak Pekunyan itu kan hampir 1.000. Kemudian Aji Barang 700, Cilongok itu sekitar 700-800. Karangluas sendiri ada 450, Kedung Banteng ada 650 sampai 700. Nah itu kalau dibuat rata-rata, kalau Purwokerto Timur ada 256. Sebagai organisasi besar tentu ini tidak mudah, dalam arti tidak mudah secara pola gerak. Oke. Tapi secara median rata-rata ya 300 sampai dengan 500 per kecamatan. Kalau dibuat rata-rata. Iya. Oh iya, boleh menyampaikan Itu pun sudah sangat luar biasa. Ini menjadi informasi Mas Agus. sudah bagus sekali begitu. Kalau di apa? Berapa? Halo Bu. Kalau di Papua sendiri ada berapa nih yang itu? Masuk Bu suaranya Bu. Halo? Ya sepertinya masuk tapi tidak. Geng, masuk. Iya, suaranya Mas Agus enggak? Ini suaranya jelas. Sekarang udah jelas suara. Sudah jelas suaranya. Oke, Ini kalau dilihat saya masuk ya Bu. Oh enggak, jangan. Ini saya mau menginformasikan bahwa kami dari kami juga ini kami juga kepada masyarakat pasti kita bisa sukses begitu. Barangkali closing statement-nya Bu Gus Lukman. Bu Eva dulu silakan Bu.
kami di NU ini ada surat instruksi dari pengurus wilayah bahwa mengatasi pandemi ini dan ikhtiar agar mereka yang sakit bisa secepatnya dapat tertolong. Kami sedang diberi tugas ini untuk mendata pasien COVID yang sudah sembuh dari sakitnya Oh gitu. agar mau mendonorkan plasma darahnya untuk mereka yang membutuhkan. Dan mungkin ini datanya lebih fokus di Ansor begitu nggih Gus? Siap. Halo Gus Lukman. Ya Mbak. Nah, Ansor udah bergerak belum nih Gus? Sementara karena ada semacam ini kita sih belum secara spesifik. Baru di grup, baru nanti kemarin waktu TRC kan saya nggak berangkat, tapi saya di-share hasil sama ketua TRC-nya, demisionernya. Kemudian ada beberapa informasi saya share lagi ke teman-teman di ketua PAC. Cuma karena adanya PKKM akhirnya mau nggak mau meminimalisir kegiatan, akan tetapi tidak memvakumkan diri tidak. Iya, sip. Nah, ini salah satu kesiapan kita ya, Gus. Siap. Salah satunya donor plasma itu nggih. Mendata untuk kesiapan donor plasma darah. Ikut mendukung pemerintah melakukan langkah-langkah antisipasi dan penyembuhan terhadap pasien yang sakit. Yeah. Baik, dari Gus Lukman silakan Gus untuk closing statement-nya terkait diskusi hari ini. Sekaligus pesan pada masyarakat secara luas, Gus. Siap. Pandemi yang sudah kita jalani selama ini, marilah kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan, jaga diri kita, jaga kualitas imun kita dengan tetap berkarya, dengan tetap membahagiakan diri, ya kan? Dengan tetap riang gembira, dan penting sekali adalah ketika sahabat-sahabat terindikasi entah itu reaktif atau mungkin positif, jangan kemudian panik, jangan kemudian galau, jangan kemudian mengucilkan diri, jangan. Akan tetapi ketika reaktif, hasilnya reaktif, positif, sudah hadapi saja kenyataan itu dengan baik. Ya kan? Tetap berkabar kepada teman dan kita yang di luar yang semoga kita tetap sehat, kita bisa bantu mereka dengan doa. Ya kan? Kita bantu mereka dengan doa, kita support teman-teman kita yang terkena COVID agar tetap bahagia karena mereka butuh love self, ya, dalam arti mencintai dirinya sendiri. Karena rata-rata orang yang terkena COVID pasti akan cenderung kayak semacam insecure lah, cenderung akan insecure. Dia terpukul. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, buat masyarakat, mari kita dukung program pemerintah. Ya, dengan adanya 3M, mari kita patuhi 3M, memakai masker, menjaga diri, mencuci tangan dengan sabun, ya. Kemudian kita juga bersama-sama mendukung tentang adanya vaksinasi, ya kan? Apa yang tadi sudah disampaikan, vaksin itu tidak cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk bersama. Nah, kita sehat, masyarakat sehat. Kita sakit, jangan sampai kita menjadi penyebab yang lainnya sakit. Mungkin itu Mas Akun. Terima kasih. Pesan Bu Eva kayak putus-putus. Saya lewat lewat HP ini. Iya. Ini udah sangat jelas sekali suaranya. Monggo Bu, tadi tinggal closing statement ini dari panjenengan, silakan ini kepada pesan pada masyarakat
kaitannya dengan program vaksinasi ini? Dengan adanya program vaksinasi ini, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat. Yang pertama, ayo singkirkan ego dalam diri kita dan mari mencoba bersama-sama untuk menyehatkan masyarakat dengan mensukseskan vaksinasi COVID-19. Kemudian yang terpenting adalah ketika kita sakit, kita tidak akan produktif. Karena itu kita sudah rasakan bersama. Selama pandemi ini banyak yang terpuruk, sektor ekonomi terpuruk, sektor kesehatan, kemudian banyak sekali mereka-mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena pandemi ini. Karena itu, mau tidak mau, kalau kita ingin lepas dari pandemi ini, kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita tidak bisa bergerak individu, tetapi kita harus bersama-sama mensupportnya, bersinergi dengan berbagai pihak agar kita menjadi masyarakat yang sehat. Terakhir, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Betul, betul. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas masukan dan inspirasinya di diskusi hari ini. Saya kira nanti kita semua bisa lebih paham lagi, masyarakat kita juga bisa lebih paham lagi dan bisa menerima program dari pemerintah. Karena mau tidak mau kita tidak hanya harus melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi masyarakat terkait dalam situasi pandemi hari ini. Dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata, Gus Lukman dan Bu Eva. Diskusi kita hari ini juga nanti akan kita publish di koran Banyumas Express, di website kita banyumasexpress.id dan kebumenexpress.id, dan sekaligus menjadi laporan kita kepada tim gugus tugas COVID nasional, KPCPEN ya, Komisi Pencegahan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Terima kasih untuk semuanya, untuk narasumber. Semoga kita sehat-sehat selalu, bisa beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kunjungan nggak ada?